perlu ini ya, perlu samakan persepsi dulu. Jadi yang dimaksud impor air itu bukan impor water ya, mungkin di sini. Tapi kalau kita merujuk ke HS tadi, itu adalah termasuk di dalam kategori minuman ringan. Jadi 2201 berapa gitu ya, saya nggak terlalu hafal. Nah, bentuknya adalah minuman ringan. Minuman ringan itu kan macam-macam, Mbak. Ada yang namanya minuman ringan yang berflavor ya, seperti kita tahu ada soft drink dan sebagainya. Ada minuman ringan dia berupa air dan airnya itu adalah air mineral serta ada lagi embel-embelnya air mineral alami. Jadi air mineral alami itu hal yang sangat katakanlah mahal ya, sangat mahal. Jadi katakanlah kalau diimpor di Indonesia itu untuk dikonsumsi di hotel-hotel berbintang 5 atau di restoran-restoran mewah, ya mungkin kita untuk makan di sana, minum di sana itu satu botol yang namanya air mineral alami impor itu harganya mungkin bisa 75.000 ke atas. Jadi seperti itu. Jadi bukan impor air. Jadi itu adalah impor minuman ringan yang kategorinya adalah air mineral alami. Baik dia ada yang mengandung gas atau dia tidak mengandung gas, begitu Mbak. Baik Pak, ini kita lihat kan jumlah air dengan kode begitu ya Pak, HS2201 ini kan terus meningkat setiap Hmm. tahunnya. Apakah memang demand-nya demikian tinggi begitu Pak untuk jenis air ini begitu? Baik, jadi Mbak, kalau kita lihat ya portofolio yang disebut air mineral atau air minum dalam kemasan ya, itu kan ada empat kategori. Yang pertama adalah air mineral, yang kedua adalah mineral alami, yang ketiga adalah air demineral, dan yang keempat adalah air embun. Nah, sebagai gambaran di Indonesia, air mineral itu jumlah mereknya saja di Indonesia lebih dari 2.000 produk domestik Indonesia murni ya Mbak ya, dari Sabang sampai Papua. Terus pelaku usahanya ada 900 lebih pelaku usaha gitu ya. Kemudian volumenya kalau saya ambil angka konservatif sekarang ini sudah di angka 30 miliar liter ya, setahun. Nah, eh, dan dia alhamdulillah tumbuh ya, industri AMDK ini tumbuh. Nah, air mineral alami kenapa sih diimpor? Karena memang ada market yang membutuhkannya. Biasanya ini Mbak ya, ini adalah market yang namanya industri turisme ya, pariwisata. Jadi dia biasanya pasarnya adalah di hotel-hotel tadi yang saya sebut bintang 5 atau restoran mewah dan sebagainya. Nah, permintaannya meningkat. Kita bersyukur kenapa? Berarti industri pariwisata ya dan yang terkait dengan itu meningkat gitu ya. Nah, apakah ini akan mengganggu industri nasional? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sangat jauh ya. Jadi yang tadi disebut 1,5 juta dolar, berapa tadi sekitar 1,5 juta dolar ya Mbak nilainya ya. Itu kalau kita konversi ke satu satu liter gitu kan, itu kan berarti 1 liternya $1,5 ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, dibandingkan dengan jumlah liternya berarti perkiraan kami angkanya di sekitar 1 juta liter. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan produksi nasional kita, itu bumi dan langit ya, sekitar 30.000 kali lipatnya industri nasional kita memproduksi. Jadi impor itu masih ada berbentuk barang jadi, tapi barang jadinya itu dibutuhkan oleh sektor industri tertentu. Jadi paling banyak adalah sektor pariwisata. Nah, apakah dia tumbuh? Ya, dia tumbuh karena industri pariwisata juga tumbuh. Jadi seperti itu, ada market khusus. Jadi tidak beda mungkin Mbak ya dengan katakanlah kita masih mengimpor beras-beras tertentu misalkan ya. Ya beras tertentu itu satu kilonya harganya 50.000 ke atas. Katakanlah saya nyebut suatu jenis beras ya yang panjang-panjang bentuknya, wangi dan diproduksi di pegunungan Himalaya, itu harganya di Indonesia biasanya untuk dibikin nasi khusus. Itu kita kalau nyebut kok Indonesia impor beras, ya beras seperti itu misalkan. Jadi beras yang sangat mahal dan dibutuhkan oleh pasar tertentu karena ada yang membutuhkannya di Indonesia. Jadi, nah sekarang kita mengimpor air apa? Air mineral alami, Mbak, bukan air mineral biasa. Kenapa? Kalau air mineral biasa, silahkan mereka impor, tidak akan laku mereka. Mereka tidak akan mampu melawan industri AMDK domestik yang sangat
katakanlah kita sudah lumayan kompetitif ya Mbak ya di rumah kita sendiri. Tadi saya sebut kita punya 2.000 merek, punya 900 pelaku usaha. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya.